tentang tempat kemunculannya, Nabi SAW ditanya, dari manakah binatang itu muncul? Nabi menjawab, kelima, jumlah kemunculannya. Diriwayatkan bahwa ia muncul sebanyak 3 kali. Binatang melata sudah keluar dari dalam bumi, berarti akhir dunia ini, peristiwa dahsyat as-sa'ah, kiamat, sudah amat sangat dekat. Dan kali ini kita memasuki alamatul kubra at-tasi'ah, tanda besar yang ke-9 dari 10 tanda besar berdasarkan urutan kronologi munculnya 10 tanda besar versi Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam kitabnya Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Akhir Zaman. Saudaraku rahimakumullah, tanda besar yang ke-9 dari 10 tanda besar kiamat adalah Dabbatul Ard, munculnya binatang melata. Syekh Mubayyad mengawali pembahasannya mengenai hal ini, mengenai tanda besar yang satu ini, dengan mengutip surah An-Naml ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila ketetapan telah jatuh atau diputuskan terhadap mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari muka bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Penjelasan. Ayat ini memaparkan tentang binatang melata yang muncul sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Kemunculannya berkaitan dengan jatuhnya ketetapan terhadap manusia, dan telah diperselisihkan tentang apa yang dimaksud dengan ketetapan itu. Setidaknya ada beberapa pendapat, di antaranya ketika siksa telah diwajibkan terjadinya. Inilah pendapat yang paling sahih. Dikatakan yang dimaksud dengan ketetapan tersebut adalah apa yang dituturkan Al-Quran yang berupa peristiwa datangnya hari kiamat dan kengerian yang ada di dalamnya. Dikatakan juga maksud ketetapan adalah kematian ulama dan lenyapnya ilmu. Dituturkan pula maksudnya adalah apabila mereka tidak diperintahkan dengan kebaikan dan tidak dicegah dari kemungkaran. Artinya ketika sudah hilangnya aktivitas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Ayat ini menjelaskan bahwa binatang melata ini keluar dari dalam bumi, dari dalam tanah. Dalam hal ini binatang tersebut sangat mirip dengan mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, yaitu ketika seekor unta keluar dari dalam batu besar. Dikatakan sesungguhnya binatang tersebut anak unta Nabi Saleh alaihissalam. Dikatakan juga itulah binatang dalam bentuk anak Adam, bagian atasnya berada di awan sedangkan bawahnya berada di bumi. Dikatakan pula selain itu, kesimpulan dalam masalah ini adalah binatang yang besar yang muncul sebagai salah satu tanda dari pertanda hari kiamat. Adapun hakikatnya, Allahu a'lam bissawab, tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama berbeda pendapat tentang soal kemunculan binatang melata ini dari dalam bumi. Dikatakan ia keluar dari Bukit Safa di Mekkah. Dikatakan juga ia muncul dari gunung Abu Qubais. Ada pula pendapat menyatakan ia muncul di antara rukun atau sudut Ka'bah dengan maqam Ibrahim. Dituturkan juga ia keluar di Tihamah. Dikatakan pula ia muncul dari sebuah masjid di Kufah karena tungku api sudah memancarkan air. Dikatakan juga ia keluar dari negeri Taif. Dikatakan juga ia muncul dari rekahan pada Ka'bah.
Ada juga yang menuturkan ia muncul dari batu besar yang elok. Disebutkan juga untuknya beberapa tempat keluar. Menurut saya, penulis, maksudnya Syekh Mubayyad, penentuan lokasi kemunculannya di bumi bisa jadi termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Cukuplah bagi kita dalam masalah ini pengetahuan bahwa binatang melata ini secara luar biasa muncul dari dalam bumi atau dari salah satu rekahan pada tanah, dan binatang ini merupakan salah satu tanda dari sekian banyak tanda-tanda hari kiamat sebagaimana dibicarakan oleh banyak orang. Saudaraku rahimakumullah, ulama berbeda pendapat tentang isi perkataan binatang melata tersebut. Dikatakan binatang tersebut berbicara kepada mereka tentang batilnya segenap agama illal Islam, selain Islam. Dikatakan pula binatang itu berkata kepada mereka tentang sesuatu yang membuat mereka sedih. Disebutkan juga binatang tersebut berucap kepada mereka dengan kalamullah Ta'ala bahwasanya manusia itu terhadap ayat-ayat Allah tidaklah yakin. Abadi menukil dari Ar-Razi pada kitab tafsirnya dengan penukilan yang cukup panjang, maknanya sebagai berikut. Orang-orang memperbincangkan tentang binatang melata ini dari berbagai sudut pandang. Pertama, tentang ukuran tubuhnya. Di dalam satu hadis dinyatakan bahwa tingginya 60 hasta, ya, satu hasta itu ya satu lengan tangan orang normal, ya. Katakanlah 1 meter, ya, berarti 60 meter. Diriwayatkan juga bahwa kepalanya itu mencapai awan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa ukuran celah 2 tanduknya itu panjangnya 1 farsakh bagi pengendara kuda. Kedua, tentang bentuk dan penampilan fisiknya. Diriwayatkan bahwa ia mempunyai 4 kaki, bulu yang halus, bulu pada muka, dan 2 sayap. Dari Ibnu Juraij diriwayatkan tentang ciri fisik binatang ini bahwa kepalanya adalah kepala kambing, matanya seperti mata babi, telinganya mirip telinga gajah, tanduknya tanduk rusa, dadanya dada singa, warna kulitnya bagai warna kulit harimau, lambungnya mirip lambung sapi, ekornya seperti ekor domba jantan, dan tapak kakinya adalah tapak kaki unta. Yang ketiga, tentang bagaimana kemunculannya. Dari Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa binatang itu keluar selama 3 hari dan orang-orang menunggu, sedang binatang itu tidak keluar kecuali hanya sepertiganya saja. Dari Al-Hasan ia berkata, keluarnya binatang itu tidak sempurna kecuali sesudah 3 hari. Keempat, tentang tempat kemunculannya. Nabi SAW ditanya, dari manakah binatang itu muncul? Nabi menjawab, dari masjid yang paling agung keharamannya bagi Allah, yakni Masjidil Haram. Dikatakan pula, binatang itu keluar dari Bukit Sofa, lantas ia berbicara kepada mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Kelima, jumlah kemunculannya. Diriwayatkan bahwa ia muncul sebanyak 3 kali. Ia muncul dari wilayah paling ujung Yaman, kemudian ia bersembunyi, kemudian ia muncul lagi di perbukitan, lalu ia bersembunyi dalam kurun waktu yang lama. Lantas orang-orang menyaksikan keberadaannya di masjid yang paling agung keharamannya dan paling mulia bagi Allah Ta'ala. Tiada yang menakutkan bagi mereka kecuali kemunculannya di antara rukun sudut Ka'bah di seberang perkampungan Bani Makhzum, arah kanan luar dari Masjidil Haram. Maka sebagian orang ada yang lari dan ada juga yang berdiri berhenti.